informasi yang sudah kita keluarkan lewat fokus grup hari ini kiranya untuk menambah kasana bagi kita meminta teman-teman dari teman-teman dari kampus Nanibili untuk mendampingi kita untuk coba mengkaji penyebab-penyebab dan apa-apa yang menyebabkan, dan kami juga membutuhkan solusi untuk penanganan selanjutnya, pencegahan. Bahasa kasarnya ya, kalau misalnya hari ini kita kasih kue, ya mungkin besok bukan kue lagi, mungkin yang dikasih kue apa begitulah, maksudnya kue tapi mungkin yang tidak sejenis, ada kue-kue lain lagi yang mungkin bisa dikasih, mungkin konteksnya seperti itu, dan mungkin kami membutuhkan. Jadi mungkin sepanjang ini OPD-OPD sudah melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Mungkin saja harus kami rubah metode, mungkin juga bisa saja kami rubah format, atau bukan hanya itu, ada faktor lain juga yang bisa dilakukan oleh berbagai OPD. Nah, itu sebabnya di hari ini kami mengadakan grup ini untuk bagaimana kita bisa diskusi sama-sama dan memberikan masukan bagi teman-teman di Nanibili untuk dapat mengkaji. Kami berharap ini bisa menjadi rekomendasi yang berguna bagi pemerintah, khususnya kami di Kabupaten Sorong, untuk melihat masalah yang menjadi kewenangan kami untuk mengintervensi. Berbicara terkait dengan kesehatan dan pendidikan ini dua konsep yang besar dan saling terkait. Kalau kita bicara kesehatan, bicara pendidikan, nah pasti juga kita jangan juga lupa ada kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini juga menjadi sesuatu yang dia berpengaruh ke pendidikan dan dia berpengaruh ke kesehatan. Di dalam konteks ini, beberapa waktu yang lalu juga kami telah bersama-sama dengan BPS untuk menyampaikan bagaimana kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Sorong. Nah, sehingga dalam konteks pembangunan yang tadi kita lihat, pemerintah secara utuh melihat masalah dari sisi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan dia mempengaruhi pendidikan, dia mempengaruhi kesehatan, sehingga ada anak-anak yang stunting, ada yang buta aksara, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kepada OPD-OPD yang telah menjalankan tupoksinya secara teknis, ini menjadi perhatian, sehingga ke depan mari kita sama-sama sinkronkan apa yang terkait dengan Rensra dan juga program-program yang nantinya akan dijalankan sepanjang 1 tahun. Nah, kalau kita mau jujur, makanya selalu orang bilang Bapeda coret-coret. Bukan coret-coret, tapi kita melihat masalahnya ada di mana. Itu yang dimaksud. Nah, sekarang ini coba kita runut itu sehingga dia tidak lari. Misalnya katakanlah distrik-distrik yang ada stunting. Tidak mungkin kita buat kegiatan di sini terus OPD buat di sini lagi. Kalau boleh semua ada di situ, sehingga tidak keluar dari konteks penanganan itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud, sehingga mari untuk ke depan kami menyarankan untuk bagaimana OPD-OPD bisa melihat masalah secara utuh, sehingga dana-dana yang diturunkan ya jangan dilari bias, tetapi tepat sasaran. Hari ini kami telah mengedarkan
surat permintaan Rens OPD untuk 2024 untuk RKPD 2024 dan juga untuk perubahan. Nah, itu sebabnya mari OPD-OPD yang sudah tahu, oh iya kami di OPD ini penanganan stunting, lokus-lokusnya ada di sini, sehingga kami tidak buat kegiatan jauh, buat kegiatan di luar lokus itu berarti penanganan pencegahan. Ada beberapa kegiatan rapat-rapat yang harus beliau juga untuk buta aksara. Nanti coba itu untuk buta aksara forum berdiskusi dengan dua agenda yang berkaitan dengan stunting dan buta aksara di Kabupaten Sorong. Latar belakangnya adalah kami akan melihat, mengkaji persoalan stunting, apa sih yang menjadi penyebab dasar stunting, penderita stunting di Kabupaten Sorong, dan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman OPD itu apa saja, sehingga itu akan menjadi rekomendasi kami kepada pemerintah daerah. Nah, itu hal yang sama akan terjadi pada kajian buta aksara. Jadi itu yang menjadi dasar sehingga pelaksanaan forum grup diskusi hari ini adalah bagian daripada stunting dan buta aksara. Apakah ada lapangan? Kami menemukan bahwa soal persoalan stunting kami berasas pada edaran yang dikeluarkan oleh Pak PJ Bupati lewat Dinas Kesehatan. Yang kedua, hal yang sama juga terjadi pada buta aksara di Kabupaten Sorong sangat tinggi. Olehnya itu kemudian menjadi dasar kami akan melakukan kajian ini. Gitu. Ya. Langkah yang kemudian kami ambil adalah ketika temuan hasil kajian kami di lapangan itu menunjukkan bahwa kerja-kerja itu sudah belum terlalu memenuhi, maka ini akan menjadi rekomendasi kami dalam bentuk naskah akademik kepada pemerintah daerah. Itu. Sehingga dalam bentuk naskah akademik itulah yang kemudian menjadi rekomendasi kami dari pihak perguruan tinggi kepada pemerintah daerah, sehingga nanti ditindaklanjutkan pada OPD-OPD terkait. Data yang harus kami gunakan secara global di Kabupaten Sorong itu angkanya seperti ini. Tetapi di daerah ini, di distrik ini, di kampung ini kami belum mendapat secara akademisi ya, bersama-sama dengan kita di siang ini. Untuk saran, masukan, serta pertanyaannya, saya sebagai moderator meminta maaf jika